جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا في الحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى. You offer terms, I ask none. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you, and what God will make of him. No one will be harmed, I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, salah satu film yang dibuat oleh orang Kristen tetapi nilainya jujur, itu salah satunya adalah Kingdom of Heaven. Nah, maka film ini sangat populer di kalangan orang Kristen, juga di kalangan umat Islam. Nah, film ini juga banyak mengantarkan orang-orang mempelajari Islam secara benar karena isinya yang sangat luar biasa. Isinya sangat mendukung Islam, meskipun tidak 100% memang mendukung Islam. Tetapi karena kejujuran sejarahnya, banyak orang yang kemudian mempelajari Islam seperti apa dan membuka lagi lembaran-lembaran sejarah itu seperti apa sih. Sejarah Kristen itu kayak apa sih? Sejarah Islam kayak apa sih? Ketika Kristen menaklukkan satu negara seperti apa sih? Ketika Islam menaklukkan satu negara seperti apa sih? Ketika Kristen memimpin negara itu jadi seperti apa sih? Ketika Islam memimpin satu negara jadi seperti apa sih? Itu kemudian mereka dipelajari berdasarkan dari film ini. Kenapa? Karena kejujurannya. Nah, salah satu kejujuran yang membuat banyak orang Kristen itu merinding itu adalah ketika ending dari film Kingdom of Heaven itu sendiri, di mana percakapan Salahuddin Al-Ayyubi dengan seorang kesatria Kristen. Di situ ketika Salahuddin Al-Ayyubi memberikan jaminan keselamatan keseluruhan, bahkan dia bersumpah atas nama Tuhan, dia berikan keselamatan dari anak-anaknya yang kecil, yang dewasa, semuanya, orang tua, kesatria, sampai raja yang nggak gadek itu pun diberikan keselamatan. Dia antarkan sampai ke negerinya orang Kristen, dihantarkan, pokoknya diberikan keselamatan, diberikan jaminan kesehatan, bukan BPJS tapi ya, pokoknya diberikan jaminan. Itulah, itu sangat kaget itu si kesatrianya, karena apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu bertentangan terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Kristen ketika mereka berhasil menaklukkan Palestina pada saat itu. Jadi ketika Kristen berhasil menaklukkan Palestina, yang terjadi adalah seluruh isi Palestina itu di bumi hanguskan. Nggak peduli apapun itu, termasuk binatang-binatangnya juga di bumi hanguskan. Semuanya dijarah, diambil semuanya. Ya karena memang itulah yang diajarkan di dalam Bible. Bible sendiri mengatakan seperti itu, menyuruh kalau menaklukkan satu negeri ya bantai seluruh habis apapun isinya, termasuk binatang-binatangnya, semuanya seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, pasukan Kristen, ketika mereka berhasil mengalahkan Palestina sebelumnya. Jadi ketika dulu menaklukkan Palestina, seperti itulah yang terjadi. Maka Palestina kemudian jadi kota sucinya orang Kristen, 100% isinya orang Kristen. Gak ada agama lain, karena agama lain di bumi hanguskan. Sedangkan Salahuddin Al-Ayyubi tidak seperti itu. Ketika dia menaklukkan sesuatu, yang ditaklukkan adalah kotanya, yang ditaklukkan adalah rajanya dan pasukannya. Orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang tidak ikut berperang, untuk apa mereka dibunuh? Nggak perlu. Mereka adalah orang-orang yang harus dijaga
keselamatannya dan nyawanya. Dan itu ajaran Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Jelas itu. Allah Subhanahu wa taala larang semuanya itu melalui hadis-hadis Nabi SAW dalam etika berperang. Jadi dalam berperang, Islam itu selalu mengajarkan kedamaian. Islam itu mengajarkan bahwa perang itu bukanlah sebuah alat untuk meraih segalanya. Dia hanya alat untuk apa? Menjaga diri supaya umat Islam ini kehormatannya terjaga. Tidak mudah untuk dinodai oleh agama-agama lain, tidak mudah dinodai oleh musuh-musuhnya. Itu tujuan perang. Jadi bukan untuk menguasai segalanya, enggak. Makanya ketika berperang, umat Islam selalu diajarkan untuk tidak memotong pohon sembarangan, tidak menghancurkan gedung sembarangan, tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh orang tua, tidak membunuh orang yang tidak berperang, bahkan tidak boleh membunuh binatang sembarangan. Itu semua ada ajarannya di dalam Islam, lengkap. Bab jihad itu lengkap. Jadi semua aturan-aturan itu sangat luar biasa di dalam Islam. Perang, etika-etika perang itu adalah Islam yang mengajarkannya. Kalau sekarang orang-orang Barat mempunyai etika standar berperang, Islam jauh lebih hebat masalahnya daripada itu. Standar etika perang Islam lebih hebat daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin.